Vaksinasi COVID-19 yang akan menjadi program nasional di semua negara masih menjadi polemik di kalangan masyarakat dunia, khususnya Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, Indonesia mendatangkan vaksin COVID-19 dari Cina. Vaksin tersebut diproduksi oleh perusahaan asal Cina, yakni Sinovac Biotech. Dan rencananya, proses uji klinis tahap ketiga akan dilakukan pada bulan Agustus mendatang. Ini terdengar lucu, mengingat kasus infeksi COVID-19 pertama kali dilaporkan di Cina, tepatnya di Wuhan. Seperti virus pada komputer atau smartphone, kalau virusnya berasal dari si A, sudah pasti antivirusnya juga si A punya. Karena memang seperti itulah bisnis virus dan antivirus itu dibangun. Pertanyaannya, apakah kita butuh vaksin? Mungkin kita masih ingat dengan statement Dr. Kaufman yang menyebutkan kalau virus yang disebut COVID-19 itu sebenarnya adalah eksosom. Eksosom sendiri adalah alat komunikasi antar sel yang berfungsi sebagai imunitas tubuh manusia. Itu sebabnya, mengapa orang yang memiliki riwayat penyakit kronis, bila di rapid test COVID-19 pasti akan reaktif, karena eksosom yang notabene berfungsi sebagai alat komunikasi antar sel pasti akan muncul, membantu proses penyembuhan tubuh secara alami. Mengingat beberapa fenomena yang pernah terjadi di masa lalu, salah satunya fenomena wabah H5N1 atau flu burung, yang batal dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO pada tahun 2005. Wabah tersebut bisa diselesaikan tanpa menggunakan vaksin, melainkan hanya dengan pendekatan politik yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI kala itu, Ibu Siti Fadilah Supari. Seorang wanita yang berjiwa patriotik, sosok yang pernah menjadi singa meskipun cuma 1 hari. Daripada kita seumur hidup cuma jadi kambing gembala. Flu Spanyol yang katanya sempat menjadi pandemi pada tahun 1918. Tetapi banyak narasumber yang menyebutkan kalau itu hanya propaganda yang sengaja disebarkan saat perang, karena 2 tahun kemudian pernak-pernik dan pemberitaan tentang pandemi flu Spanyol mendadak hilang bersamaan dengan berakhirnya perang tersebut. Dan yang terakhir, polio. Kita semua tahu kalau vaksin polio lebih berbahaya daripada polio itu sendiri. Mengutip pernyataan Dr. Bernard Greenberg dalam sidang Kongres AS tahun 1962, kasus polio meningkat secara cepat sejak vaksin dijalankan, mengalami peningkatan sebesar 50%. Sebagai penutup, saya juga ingin mengutip pernyataan Dr. James R. Shannon, mantan Direktur Institusi Kesehatan Nasional Amerika. Satu-satunya vaksin yang aman adalah vaksin yang tidak pernah digunakan.